Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, di kesempatan sekarang Alfi dan teman-teman dari PPL Kampus IAIN Cirebon ada tugas untuk praktek dakwah di Majelis Taklim. Dan kebetulan teman-teman di sini bisa hadir di hari Minggu gitu. Namun ini tuh tidak hadir semuanya, ada satu orang yang berhalangan hadir karena ada acara keluarga gitu. Jadi yang bisa hadirnya cuma berempat. Dan mohon maaf bila nanti ketika penyampaian materi dakwah ada salah kataan gitu ataupun materinya mungkin ya namanya juga belajar ya Bu ya, mohon dimaklumi gitu ya Bu ya, namanya juga masih belajar, jadi ya mungkin pasti ada salah-salah gitu ya Bu ya. Kaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapakku selaku pimpinan Mushola Nurul Huda, dan yang terhormat juga ibu-ibu Majelis Taklim pengajian mingguan, tak lupa juga rekan-rekan PPL dari kampus IAIN Syekh Cirebon. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di Majelis Taklim yang insya Allah berkah ini ya Bu. Selanjutnya salawat dan juga salam mari kita panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, tauladan kita, dan juga penutup para anbiya yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Gak apa-apa kalau pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau pakai bahasa Sunda takutnya kasar. Dan juga teman-teman di sini ada yang dari Bekasi, ada yang dari Brebes. Jadi tidak semuanya bisa berbahasa Sunda ya Bu ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Mungkin kita pakainya bahasa Indonesia. Iya. Dan kita hadir di Majelis Taklim ini kita niatkan untuk yang pertama itu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Karena pada dasarnya yang namanya thalabul ilmi itu tidak pandang usia ya Bu ya, tidak pandang jenis kelamin, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, dari kecil sampai kita nanti akhir hayat pun kita harus menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting, segala sesuatu harus dibarengi dengan ilmu. Kan ada keterangannya juga yang dijelaskan oleh Ibnu Rusdi Syafi'i, yang mana keterangannya itu ibu-ibu juga pasti sudah tidak asing, yang sering ibu-ibu lantunkan, yang wa kulluman wa kulluman, ingat ya, niyamalu amaluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya gimana ibu-ibu? Aduh sakit udah ibu-ibu mah. Setiap orang beramal tanpa
Yang fakuluman. Fakuluman. Seperti keterangan tadi, bahwa kalau kita melakukan amal atau beribadah tanpa punya ilmunya, itu amalnya akan ditolak, tidak diterima. Seperti kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak tahu apa syarat-syarat sah sholat, apa saja rukun sholat ya Bu ya. Kalau rukun sholat ada berapa Bu? Ada 17. Gimana nadomannya? Nadomannya teh sadayana rukun sholat. Oh, nadanya itu gimana ya? Rukun sholat. Sadayana rukun sholat eta ayat 17. Hiji niat, dua ngadeg, tilu takbir, opat fatihah, lima ruku, genep tumanina, 7 i'tidal, 8 tumanina, 8 sujud, 10 tumanina, 11 salib antara sujud dua, 12 tumanina, 13 maca tahiyat awal, 14 maca tahiyat akhir, 15 maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 16 maca salam, 17 kedap tertib. Hafal ya Bu? Jadi rukun sholat itu ada 7. Nah, ketika sholat harus mengetahuinya, makanya perlu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmunya, kalau misalkan anak kecil mungkin bisa disekolahkan ya, masuk madrasah atau pengajian, mengaji anak-anak TPQ, dan untuk anak-anak remajanya bisa di pondok pesantrenkan, disekolahkan gitu. Dan untuk yang sudah dewasa atau lanjut usianya seperti sekarang menghadiri majlis taklim mana saja gitu ya Bu ya. Dan ada lagi yang menjelaskan dalam sebuah keterangan dari keutamaan menuntut ilmu ya. Dalam syairan, dalam keterangan man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, diampuni dosa sebelum dia melangkah. Amin ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah niat mau hadir ke majlis taklim, dengan niat saja pun kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum ibu nyampe ke majlis taklim. Apalagi kalau ibu sudah sampai di majlis taklim, makin bertambah pahalanya. Seperti itu. Dengan kita berkunjung ke majlis taklim, kita juga bisa niatkan bersilaturahmi ya Bu ya. Bisa berjumpa dengan teman-teman. Mungkin ibu kalau sengaja bersilaturahmi
silaturahmi ke rumahnya karena beda blok jauh ya, tidak sempat. Tapi dengan kita menghadiri majelis taklim, semua dari blok yang berbeda-beda pun pasti akan berkumpul, kita bisa saling menyapa ya Bu ya, bersilaturahmi gitu. Dan kita juga sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk menyambung yang namanya tali silaturahmi. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah di sini mah orang-orangnya rajin bersilaturahmi ya. Buktinya kan sekarang banyak yang mengisi majelis taklim ya Bu ya, hadiri majelis taklim. Hampir setiap harinya mungkin di desa Minggu Haji ada kegiatan majelis taklimnya ya Bu ya, dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Itu kan sudah mencerminkan bahwa bahwa masyarakat desa Minggu Haji ini suka bersilaturahmi seperti itu. Untuk itu kita harus terus menjaga yang namanya tali silaturahmi dan juga selalu istiqomah dalam melakukan hal-hal baik seperti berangkat ke majelis taklim ya Bu ya, salah satunya. Mungkin itu yang dapat Alfi sampaikan sedikit ya Ibu ya, dan masih belajar, mohon dimaaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Alfi yaitu Fadli dari Madinah. Silakan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur mari kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis taklim yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya, insyaallah bukan cuma sekedar mengaku-ngaku tapi juga diakui olehnya di hari kiamat kelak. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadli, saya juga temannya Alfi dan juga ada Habib sama Brian. Hari ini lagi praktek dakwah. Nanti masing-masing dari kami mau berbagi Ibu terkait dengan praktek, mungkin berbagi praktek dakwah yang sudah kami terima dari semester 1 sampai semester 3 dan sekarang adalah prakteknya langsung ke majelis taklim begitu. Alhamdulillah. Jadi maksud kami di sini tentu saja tidak bermaksud untuk menggurui Ibu ya, tidak sama sekali. Tapi praktik saja untuk belajar, untuk bisa bentuk evaluasi pembelajaran dari proses belajar yang kami jalani. Nah, berbicara soal dakwah Ibu ya, atau mungkin kita sebut sekarang gitu, Ibu pasti sudah sama-sama mengetahui bahwa setiap hal di dunia ini pasti punya tujuannya, pasti punya maksud dari sebuah aktivitas atau mungkin kegiatan yang Ibu jalankan. Tak terkecuali pada penciptaan manusia, betul ya Ibu ya? Semuanya pasti punya tujuan, semuanya pasti punya akhirnya akan kemana. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sama-sama bertanya dari diri kita sendiri, kira-kira kita di dunia ini diciptakan untuk apa sih Bu? Nah makanya kita hari ini sama-sama kita berbagi untuk sama-sama sharing untuk apa sih gitu ya Allah menerangkan apa yang Allah terangkan dalam ciptaan manusia di muka bumi. Nah, salah satu ayat yang menerangkan tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah Quran. Di sini Ibu, saya nggak terbiasa ceramah nggak pakai teks, jadi saya biasanya punya poin-poin untuk disampaikan, jadi nggak teks sedikit. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan salah satu tujuan penciptaan manusia adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi salah satu tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. Sedangkan makna khalifah itu apa? Ibu-ibu pernah dengar arti khalifah? Pemimpin, betul. Nah, tapi konteks pemimpin di sini tuh ternyata khalifah bukan hanya maknanya sebagai pemimpin, tapi punya arti lain sebagai pemimpin. Artinya adalah cara kita menjalani hidup di dunia ini juga bukan semata-mata untuk memimpin diri kita sendiri atau memimpin orang lain, tapi ada makna lain.
menggantikan. Khalifah selain memimpin juga artinya menggantikan. Ketika Adam diturunkan kepada bumi, artinya Adam ditunjuk untuk menggantikan makhluk sebelumnya yang diciptakan di muka bumi. Siapa? Mereka yang malaikat tanyakan, ya Allah, kenapa harus ada Adam di muka bumi? Harus diciptakan lagi Adam di muka bumi? Kalau ternyata Adam melakukan pembunuhan lagi. Itulah yang ditanyakan oleh malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan? Karena malaikat khawatir manusia yang diciptakan ini akan membuat kerusakan lagi. Nah, tujuan Adam diciptakan untuk menggantikan mereka yang dikhawatirkan membuat kerusakan. Dan Allah akhirnya menjawab bahwa aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu kepada mereka. Akhirnya Nabi Adam diciptakan dan kita lah anak cucunya hadir di sini. Artinya apa? Untuk kita menjalankan kehidupan di muka bumi, artinya kita nggak mungkin selamanya di muka bumi, ibu-ibu ya. Pasti nanti ada waktu kita meninggal, ada waktu kita pergi dan Allah panggil langsung ke pangkuannya. Amin, sampai kita ketemu di surganya nanti. Amin. Itu artinya kita juga harus siap untuk mempersiapkan siapa-siapa yang menggantikan kita ke depan. Karena mereka yang hidup saat ini dipersiapkan untuk hidup di masa depan. Sebagaimana ibu yang lahir lebih dulu pasti akan hidup untuk hari ini. Betul ya ibu ya? Itulah kenapa hari ini kita punya anak, kita punya menantu, kita punya cucu, kita punya ponakan, perlu juga dipersiapkan untuk menghadapi hari depan yang mungkin saja tantangannya lebih berat. Zaman kita ibu-ibu ya mungkin sebelum kenal HP tantangannya sebatas belajar harus seperti apa, menuntut ilmu harus rajin dan sebagainya. Tapi anak-anak zaman sekarang, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, menantu-menantu kita, bukan cuma bertarung dengan menuntut ilmu yang wajib, tapi bertarung dengan tantangan-tantangan lain, mulai dari informasi dari luar yang masuk begitu saja, pornografi, begal dan sebagainya. Itulah kenapa kita harus mendidik orang-orang setelah kita dengan lebih baik, karena bisa jadi tantangannya juga akan lebih berat. Itulah kenapa dari sekarang mungkin kita bisa persiapkan. Barangkali hari ini kita belum bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kita siapkan cucu kita, anak kita, setidaknya hafal beberapa surat sehingga dia bisa tahan banting ketika nanti tantangannya lebih berat di masa depan. Untuk apa? Untuk yang menggantikan kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada makna lain selain sebagai khalifah adalah sebagai pengganti, yaitu adalah juga untuk memberikan kebermanfaatan di muka bumi. Tentu saja ya ibu ya, kita akan hidup untuk bermanfaat begitu ya, hidup untuk bermanfaat. Sebagaimana Nabi Adam itu diciptakan juga untuk bermanfaat. Allah menceritakan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wazaqnahum minal thayyibat. Artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan. Allah sebutkan bahwa kami telah memuliakan anak-anak Adam. Siapa anak-anak Adam itu Bu? Kita yang hari ini hadir, anak cucu Adam itu kita. Di sini kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dunia ini itu kenapa? Untuk menjaga kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan tidak merusak setiap kemuliaannya. Dengan apa? Dengan kita tidak melakukan perbuatan dosa. Dengan kita melakukan perbuatan dosa artinya kita sudah mengurangi nilai kemuliaan yang Allah berikan. Itulah kenapa semoga kita setelah ini bisa lebih mulia dengan menjauhi setiap larangannya dan menjalankan sebenar-benarnya takwa. Di samping itu ada juga tujuan lain penciptaan manusia, disebutkan dalam Quran surat At-Tur ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Di mana tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Dan di mana dengan kita beribadah akan mendapatkan pahala. Pahala akan kita juga bawa kepada hari kiamat nanti, kepada hari akhirat nanti, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita beribadah dengan umur kita yang terbatas, taruhlah umur kita sama seperti Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Apakah ibadah kita cukup untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala?
Insya Belum Allah. tentu. Kalau kita lihat barangkali ada umat-umat sebelum kita umurnya 100 tahun, 1000 tahun, Nabi Musa, Nabi Adam itu kan hidupnya lebih lama gitu ya, lebih panjang umur. Mereka saja belum tentu mendapatkan rahmat Allah dengan nilai ibadah yang dilaksanakan dalam waktu ratusan atau ribuan tahun. Bagaimana dengan kita yang mungkin umurnya lebih sedikit, tapi kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjadikan Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tapi sebagai agama yang gaya hidup. Artinya setiap aktivitas kita dilandaskan pada syariat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Islam itu hanya sebatas sholat, Islam itu hanya sebatas zakat, Islam itu hanya sebatas puasa. Padahal Islam lebih daripada itu. Islam mengatur bagaimana kita hidup dari bangun sampai kita bangun lagi gitu. Dari kita tidur sampai kita tidur lagi. Di mana setiap aktivitas itu bisa bernilai pahala asal niatnya juga untuk beribadah. Di mana Allah juga menerangkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Kalau setiap aktivitas kita sekecil kita cuci piring niatnya ibadah, insya Allah berpahala ibu. Sekecil kita mungkin bersihan remeh di lompok gitunya, atau si dedek mau ngabala dibersihan gitu. Kalau kita niatnya ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa ujung-ujungnya setiap pilihan kita, setiap kehidupan kita harus berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa dibilang hidup di dunia ini hidup cuma perantara kita untuk bisa hidup selamanya bersama Allah di akhirat begitu ibunya. Dimana kita bisa di sini cuma kita lewat aja gitu ya. Itulah kenapa kita mau menjadikan dunia ini tujuan menjadi kendaraan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi kita meniatkan setiap aktivitas yang mungkin kecil dimulai untuk bisa diniatkan menjadi nilai ibadah. Sehingga amin kedepannya kita dapat menjalankan peran kita sebagai manusia yang berfungsi sebagai hambanya yang paling taat, hambanya yang berfungsi lebih baik, yang menjadi hamba paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan tujuan penciptaan kita dengan baik. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.